Oke teman-teman, ini gue mau nge-review perkembangan sayuran yang udah gue tanam kurang lebih sekitar 20 hari 20 hari dari setelah pindah tanam. Di sini ada bayam hijau ya, seperti yang teman-teman lihat sendiri. Di sini bayam hijaunya segar-segar ya, ukuran juga udah tinggi-tinggi tuh kalau dari samping ya, ukurannya udah tinggi-tinggi. Ini bayam hijau yang kita tanam ini bayam hijau biasa ya, artinya bayam hijau yang ya biasa teman-teman makan, karena kan bayam kan banyak jenisnya tuh. Ini bayam hijau biasa, perkembangannya cukup subur. Terus juga kemarin ada kendala sedikit kena hama, tapi nggak terlalu banyak, masih bisa ditolerir. Ini bayam, kalau bayam begini kalau udah besar diambruk karena bobotnya berat, jadi emang harus dipakai netpot. Ini nggak semuanya dipakai netpot, beberapa aja tuh kayak gitu suka ambruk. Ada sih netpot, cuman kita kemarin yang kita pakai itu yang kita sortir aja, yang kiranya ambruk gimana ya kita pakein gitu. Kemarin ada sedikit kendala masalah hama, tapi nggak terlalu parah, cuman mungkin sekitar 5 atau 6 pohon kena hama. Kurang lebih contohnya kayak gini. Ini daun yang kena hama dimakan sama ulet. Jadi kalau bayam itu kita musuhnya ulet. Uletnya itu transparan gitu ya, dia makannya makan klorofil hijau daun gitu. Jadi sebenarnya kalau nanam bayam itu dibilang gampang ya gampang, tapi dibilang susah ya kendalanya di ulet gitu. Karena kalau misalnya teman-teman mau coba nanam sayur selain bayam gitu ya, dia itu tingkat apa ya, gangguan hamanya tuh nggak seserius bayam gitu loh. Kalau bayam ini yang cukup gokil lah tuh, kayaknya cukup harus pengawasan intens serius kalau bayam. Nah, untuk yang di sini teman-teman bisa lihat ini selada merah. Untuk jenisnya ini selada green coral. Ini kemarin pindah tanamnya 4 Desember. Untuk estimasi panennya besok di tanggal 8 Januari. Itu usianya 35 hari. Untuk kadar nutrisinya di sini yang kita pakai ppm 800 maksimal 1200. Nah, ini selada red coral ya, red coral. Selada merah jenisnya red coral tuh kayak gini. Ya. Gitu. Kalau untuk selada sih hamanya nggak terlalu ini ya, ada sih ulet cuman sedikit lah, masih bisa ditolerir, paling 2 3 dikit tuh juga jarang. Tuh. Nah, untuk yang di sini jenisnya green coral. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini beda nih. Ini AZ Junction Batavia yang bibit impor ya, mahal ya. Satu benihnya mungkin sekitar 300 sampai 500-an rupiah ya. Untuk di sini green coral. Tuh nih. Ini selada green coral ya. Tuh. Ya. Fresh ya, segar-segar, akarnya juga bersih ya. Hidroponik green coral. Jadi kalau teman-teman mau tanam sayur ini bisa buat jadi referensi juga, selada green coral buat ditanam. Kalau gue sih lebih suka green coral ya dibanding selada green rapid. Dia kalau green rapid itu lebih condong gampang kutilang gitu. Jadi batangnya itu tinggi gitu, nggak bagus. Batangnya tinggi terus daunnya lebar, nggak bagus. Karena idealnya selada itu batangnya pendek, daunnya lebar gitu. Kayak jet Batavia yang kita tanam di sini kayak gitu ya, contoh kayak tadi lah gini, green coral ini tuh. Jadi batangnya tuh pendek, oke tuh pendek kan? Tapi daunnya lebar. Jadi gue lebih suka green coral ini dibanding green rapid. Nah, ini RZ Batavia nih yang mahalan dikit nih benihnya.
Nih, jadi gue mau kasih lihat benih RZ Batavia. Ini benihnya per benihnya itu dia harganya sekitar 300 sampai 500 rupiah ya. Jadi kemarin kita kalau beli tuh per 1000 pil itu kurang lebih sekitar 250.000, 1000 pil ya. Lumayan mahal kalau dari takaran bibit, ini lumayan mahal ya. Nih, jadi gue kasih lihat. Ini bibit mahal ya, RZ Batavia. Ini gue angkat. Mungkin kalau beratnya gue belum nimbang sih. Kalau ini berat RZ Batavia ini bisa sampai 300 gram loh. Satu piece ini, satu netpotnya. Nah, tuh. Jadi teman-teman bisa lihat. Yang tadi kan yang sebelah sana green coral tuh. Dia lebih kecil, bulat ya. Kalau ini kecil, batangnya pendek, ideal ya. Daunnya lebar. Tuh. Kan? Daunnya lebar, bagus banget, cantik. Tuh, ini masih, ini umur sekitar 20 hari lah. 20 hari. Kita besok estimasi panen tanggal 7 Januari. Sekarang tanggal 21 apa nggak salah ya, atau 22 ya. Tuh, jadi ini benih RZ Batavia. Ini juga recommended kalau teman-teman mau selada, boleh coba, tapi ya lumayan mahal sih harganya. Emang satu benihnya itu 300 sampai 500 rupiah. Dia per 1000 pilnya 250.000. Tapi harga nggak bohong, kualitas. Tingkat kemurniannya itu bisa dibilang 90%. Kan kadang kita ada tuh semai benih sekian banyak yang enggak hidupnya berapa, yang hidupnya berapa, kadang 50%-nya. Tapi kalau ini hampir rata-rata tuh subur semua, hidup semua gitu. Jadi tingkat kemurniannya itu, keberhasilannya itu 90% kalau untuk benih RZ Batavia. Ini benih RZ juga nih. Ini namanya selada romen ya. Usianya sama. Tuh, jadi teman-teman bisa lihat ini romen ya. Itu ini, jadi ini kategori letus-letusan. Gitu, letus semua, selada. Hanya beda aja. Jadi untuk yang di sini ini selada romen. Kalau beratnya mungkin ini udah sekitar, mungkin udah 100 gram ya kayaknya ya. Oke, bisa dilihat selada romen ya. Jadi romen itu ada beberapa jenis, ada baby romen, dia yang kuncup atasnya. Kalau ini romen aja. Tuh. Besar kan, bagus ya. Jadi dia panen tanaman itu sebenarnya kalau hidroponik per satu netpot atau satu tanaman ini itu minimal buat paling enteng itu 100 gram itu udah bisa dipanen. Itu 100 gram udah siap. Ini mungkin udah sekitar 100 gram lebih ini ya, mungkin ya 100 graman itu, jadi dia panen. Kalau untuk benih RZ dia bisa sampai 200 gram, 250, bahkan sampai 300 gram bisa loh dengan usia 35 hari. Oke, jadi ini selada romen ya, benih RZ. Tuh, akarnya bersih. Nah, hidroponik. Jadi yang gue seneng dari hidroponik itu gak kotor sayurannya, karena bersih. Terus juga estimasi panennya kita jelas, bisa di apa ya, bisa dibilang bisa ditentuin lah, bisa ada gambaran, oh besok panen nih panen. Tapi kalau konvensional tanah ya, bagi mereka yang udah lihai ahli sih bisa aja ya, cuman kadang-kadang perhitungannya meleset gitu kalau misalnya konvensional. Harusnya 35 nih 40 gitu kan. Nah, di sini sawi pakcoy nih. Bibitnya kemarin kita pakai bibit New Desit. Nah, sawi pakcoy. Ini besok kita estimasi panen di 6 Januari. Ini pakcoy ya. Coba gua angkat satu. Gue mau unjukin satu sama kalian. Sawi pakcoy di sini. Ini ada yang menurut gue di antara semuanya ada yang paling gede satu nih. Tapi gue bingung ini sih pakcoy ya. Cuman kalau dari perawakannya, ini gue nemunya sih di dalam bibit apa benih New Desit ya. Cuman kalau dari perawakan daunnya kayak sawi samhong ya. Sawi samhong sama Dakota, tapi dia lebih kecil, mungkin babynya gue nggak ngerti juga. Karena kalau pakcoy dia kan dia lebih ke apa ya, tuh daunnya lebih ke halus, lurus, bengkok ya. Tapi kalau yang gue tahu kalau
sawi Dakota ya kayak gini, cuman ini nggak putih sih batangnya, nggak putih banget gitu, cuman perawakan daunnya kayak Dakota. Mungkin pakcoy yang beda, nggak ngerti dah. Tapi ya kalau estimasi dari berat ini udah sekitar 130 graman, 150 gram dari yang gue pegang ini sekarang. Jadi kurang lebih kayak gitu. Makanya di pandemi gini corona, banyakan pada work from home, kerja di rumah, ada juga yang di lockdown, mending aktivitas bikin tanam sayur aja deh mending di rumah, selagi buat ngisi waktu luang juga. Terus kalau misalnya udah panen bisa dimakan ya, kalau bisa ngejual ya dijual tuh kan, kurang kayak gini. Jadi gue tuh kalau di sini selalu ngadain kontrol ya, tiap hari kontrol untuk sayuran pagi, siang, sore. Jadi kalau kalian mau dapat kualitas sayur yang baik ya kebutuhan dia juga harus dipenuhin gitu. Jadi nggak sekedar kita mentang-mentang hidroponik air ngalir terus kita tinggal gitu aja, nggak bisa. Kita juga harus kontrol mulai dari pagi, siang, sore. Kita kontrol pH airnya, pagi berapa ppm-nya, pH-nya berapa, karena kan setiap sayur punya standar masing-masing kandungan ppm-nya, nutrisinya beda-beda dia. Kalau semuanya udah terpenuhi, gue berani jamin deh sayuran hasilnya bakal sesuai ekspektasi, artinya nggak meragukan, nggak meleset gitu. Jadi ini perkembangan sayur yang gue tanam. Ini benih RZ Batavia juga. Nah ini kangkung nih, gue sih kemarin baru coba-coba aja kangkung, baru tes aja sih sebenarnya, tapi alhamdulillah pertumbuhannya bagus ya. Next kedepannya gue bakal perbanyak kangkung. Ini ada romen juga. Nah ini ada kailan, tapi masih kecil-kecil. Untuk di sini campuran ya, ada kailan, ada melon, ada daun basil, ada selada merah, pakcoy. Jadi untuk yang di sini campuran. Ini cesim, sawi cesim, gitu. Ya, di sana juga udah keisi sih sebenarnya. 3 meja itu udah keisi. 4 sih lebih tepatnya, kurang 2 meja lagi, cuma masih kecil-kecil belum kelihatan. Udah gue isi sama sawi samhong, pakcoy ungu, sama selada RZ Batavia. Ya perkembangannya mungkin 2 minggu ke depan udah bisa dilihat, udah besar-besar, nanti gue review lagi. Tinggal meja ini aja nama ini belum keisi, ini udah keisi, masih kecil-kecil tuh. Oke gitu aja review kali ini dari teras hidroponik. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, yang mau nanya-nanya seputar dunia sayuran, terutama hidroponik dengan metode hidroponik, maksudnya kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga yang belum follow Instagram kita juga ada Instagram di teras hidroponik 88. Di situ kalian bisa dapetin seputar informasi menanam sayur dengan metode hidroponik. Pokoknya kalau ada pertanyaan tanya aja ya, kita sama-sama belajar gitu. Kalau kiranya ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya tahu ya pasti kita akan jawab gitu aja. Intinya semua jenis komoditi, mau bagaimanapun cara menanamnya, mau konvensional ataupun hidroponik, yang namanya kendala pasti ada, nggak mungkin nggak ada, semua ada plus minusnya. Gimana kitanya aja sebagai farmer atau petani bisa menyelesaikan masalah itu kayak apa gitu. Oke, sampai sini dulu aja ya. Salam dari gue Ivan, founder dari teras hidroponik. Dan ini untuk perkebunannya namanya Cisalada Farm. Jadi gue sekarang sedang mengurus perkebunan Cisalada Farm, tepatnya di daerah Lido, Bogor ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam hijau Indonesia, semangat anak muda, mari bertani, budayakan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan organik. Bye bye.